Welcome back to Seafood Hutan. Seafood Hutan. Nah, jadi terima kasih buat JNT karena sudah jadi sponsor kita, ya kan. Buat kalian semua yang udah pasti nonton, JNT itu apa? JNT itu adalah jasa ekspedisi pengiriman yang nggak pakai ribet. Jadi nggak ribet-ribet. Nah, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan ke kalian kalau JNT lagi buka agensi kemitraan. Nah, udah banyak banget kan orang yang nanya gimana jadi mitra dan lain sebagainya. Nanti ada nomor telepon yang terlampir, di situ bisa kalian langsung hubungin, bisa langsung kalian WA, kalian telepon terserah apapun itu supaya kalian bisa dapat informasi kemitraannya. Lanjut. Hari ini itu kita lagi spesial banget. Ya kan? Kita ini lagi pusing. Jadi apa yang buat pusing? Yang buat pusing itu item-item ini loh. Sama item-item ini. Ngomongnya item-item ya. Buat kalian semua yang baru nonton ya, atau baru main RC Adventure kayak kita ya Mas ya. Ini itu dinamo, orang-orang ngomongnya 550, ini juga 550. Ya, apa bedanya? Gimana ceritanya? Nanti kita jelasin. Nah, yang membuat bingung itu ya, akhir-akhir ini loh, ada tulisan ini loh, 5 slot. Jadi 5 slot, ini itu gak ada tulisannya 5 slot. Ini disebut 3 slot. Ya, jadi itu yang membuat kita pusing. Kenapa? Karena kita sendiri itu nggak ngerti apa yang terjadi. Betul ya? Cuman meraba-raba. Jadi topiknya adalah 3 slot vs 5 slot. Ya, enggak raba-raba juga. Kita bicara dengan teknis ya. Teknis yang Jadi sekalian kita maintenance dinamo ya, buat kalian semua ya. Cara maintenance dinamo itu gampang banget. Butuh obeng, ya nanti dibuka. Gampang kan? Tangan nggak kotor. Oh, jadi bukanya itu kalau dinamo kan ini dinamo itu macam-macam. Nah, jelasin ya. Ini 550, ini yang masih versi lama. Biasanya bawaan kit. Jadi 550 bawaan kit itu dia masih pakai bushing. Jadi dia masih belum pakai bearing. Nah, ini masih pakai bushing. Jadi nggak ada bearingnya. Depan juga sama. Dan ini yang abritan masih versi 1. Masih versi ini udah pakai bearing. Depan belakang juga udah pakai bearing. Dan ini versi yang versi 2. Ini 540, jadi lebih pendek. Kalau yang ini 550 itu panjangnya 5,50 mm. Jadi panjangnya. Ini panjangnya itu 5,5 cm. Yang ini panjangnya 5,4. 540 berarti 5,4. Ya benar. Jadi kalau kalian lihat itu ada selisih di dimensinya dia sendiri. Di panjangnya. Beda di panjang. Dan ini yang 550. Ini yang versi 2. Ini seri terbaru ya. Dibilang terbaru. Ini kayak teknologi baru. Iya. Ya itu yang buat konten ini lahir hari ini. Barang nggak jelas. Jadi kita buka aja ya. Sambil maintenance. Bukanya itu gini. Langsung aja diputar. Ini yang versi lama. Kayak ini kalau udah usia harus diganti sih. Berapa usianya? Ya nggak tahu. Karena gini, tak jelasin dikit masalah ini ya, masalah brostelnya. Untuk teknis ini yang V1, motor yang V1 versi lama dan versi yang baru itu beda di ini. Beda di brostel ya. Sistem brostelnya ini kalau yang V2 dia punya tempat. Jadi brostelnya itu nggak boleh geser-geser. Kalau yang V1 versi 1 versi lama dia masih dipakai plat. Jadi brostelnya itu nempel di plat kayak pirnya itu elastis gitu loh. Menekan ke bawah. Jadi itu resiko banget kalau patah. Jadi karena kena batu, ada batu nyelip di sini, itu patah pun resiko. Buat kalian semua yang agak bingung ya, V1 ini kan tertutup, ya V2 ini ada terbuka. Ya,
di dalamnya ini ada 2 karbon yang disebut Bostel atau Brostel. Nah, kalau V2, kalau V1 ini tidak menggunakan karbon seperti itu, dia menggunakan plat. Nah, plat ini disebut laktun. Nah, bagaimana cara kerjanya? Laktun itu menjepit poros dari angker. Ya, untuk lebih kuat, zaman dahulu itu kita bikinkan dari plat tipis itu ya, kita bentuk-bentuk kayak kupu-kupu. Nah, itu membuat konektivitas antara dinamo dan listrik itu ya, itu menjadi lebih kuat lah ya, karena dia nempel. Nah, bedanya kalau V2, makanya ini ada tulisan V2 ya, itu adalah dia tidak menggunakan plat, tidak menggunakan laktun, tapi dia menggunakan karbon. Nah, nekannya pakai per. Nah, ditekan pakai per. Jadi kita bongkar dulu aja, Mas. Nah, sih, benar. Karbonnya itu bisa nyelipnya gimana sih? Kan putaran gini, putaran asnya itu putar. Sama kayak gerenda. Gerenda itu kalau karbonnya itu di atas gini, masih aman. Kalau ini platnya gini ya, platnya gini. Tapi kalau muter kebalik, ini resiko banget nyelip. Untuk yang V1. V1. Oh. Nah, kalau gerenda muter gini ya ditawacet. Kalau kembali, puternya balik, gerenda dari sini nyelip sini. Ya, itu maksudnya begini. Itu maksudnya kan plat. Plat itu kan jepit. Kita buka aja. Yang ini ya, yang jadi sembari nunggu dibuka, plat itu jepit. Nah, maksudnya Mas Hafid itu kan namanya plat itu kan pasti ada usia keausan. Nah, kalau plat aus, apa yang terjadi? Plat itu akan menjadi lebih tipis, lama-lama kan menjadi pendek. Nah, ketika plat itu pendek, dengan asumsi seperti inilah ya. Anggap aja penggaris ini platnya ya. Plat itu menjadi pendek ya. Semakin lama semakin pendek, otomatis kan akan timbul sebuah jarak ya. Nah, kalau sudah putus enak, dinamonya mati, kita nggak ada soal. Tapi kalau dia itu nyelip kanan kiri kena atau dia tutupnya 2 ini. Dia itu masih tipis banget lah ya. Atau iwir-iwir ya, bahasanya iwir-iwir lagi ya. Nah, itu bisa kalau kata orang Jawa nyelimpet. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu bisa keselip balik gitu loh. Jadi itu akan sangat mengganggu kita dan dinamo pasti langsung rusak. Nah, efeknya di ISC. Efeknya langsung ngantem ke ISC ya. Ya. Nah, kalau pakai V2 ada seperti ini. Saya tekan ini ya. Ini karena pirnya dicopot ya. Nah, ada karbon ini loh. Nah, karbon ini sendiri sudah didesain tidak bisa nyelip karena dia di model sedikit setengah lingkaran ya, kalau kalian lihat ya. Jadi ada tempat ini, Nah, jadi dia pun dia akan habisnya dengan menghabiskan setengah lingkaran itu. Di sisi lain dia punya per yang akan ngunci di sini. Nah, ketika ini habis, semakin lama pernya akan semakin nekan. Nah, istimewanya kalau V2 ini beli karbonnya ini ada ya Mas? Ada. Jadi beli karbonnya ada. Nah, kalian juga bisa melakukan kontrol dengan cara melihat apakah per ini sudah neken karbon kalian sampai mentok atau enggak. Kalau kalian lihat dia ini udah mentok banget ke dalam, berarti udah waktunya kalian ganti karbon. Sehingga dinamo ini masih akan tetap bisa dipakai. Why? Kenapa seperti itu? Karena ketika dinamo itu ideal dengan kitnya ya, dinamo itu nggak akan rusak. Ya, yang masalah itu ya cuman karbon ini. Kalau beli karbonnya berapa tuh Mas? Murah mungkin sekitar 20 atau 25 ribu ya. Cara gantinya pun juga gampang banget ya, jadi tinggal buka per ini. Tinggal buka pernya aja. Sama baut samping. Ya sama baut ini ya, 2 ini tentu saja. Nah, dalam kesempatan ini tuh kita lagi mau maintenance dinamo kita, sembari kita ngobrolin dinamo 5 slot itu kayak apa, dinamo 3 slot itu kayak apa. Ini yang sudah kita bongkar 5 slot ya. Sekarang kita akan bongkar lagi yang 3 slot. Tapi aku kalau suruh milih ya, dinamo V1 sama V2, pasti V2. Iya lah. Karena nggak terlalu resiko. Yang pertama nggak terlalu resiko. Iya. Yang kedua maintenance-nya gampang. Tapi kalau beli RC kit itu ya pasti V1 rata-rata. Pasti ya? V1. Jadi ya pemakaian berapa bulan gitu ya, pemakaian berapa lama gitu ya, nek bisa diganti. Karena resiko di motornya sendiri, di ESC-nya bisa kebakar. Nah, ini yang untuk buka yang ini ya, ini kan agak sulit mentok. Ini ada kuncinya di sini, diputer.
Ada ring stainless yang harus diputar ya. Ada kancingnya. Kalau yang merek Surpass ini enggak ada. Kalau YR ini ada. Ini perbedaan antara V1 dan V2. Nah, ini kita jabarin satu persatu ya. Biar tidak ada dusta. Ini ukuran dinamo 540. Yang ini ukuran 550. Jadi buat kalian semua ya, 550 itu nggak harus ada kipas. Zaman dulu kan orang bilang ya, kalau ada kipasnya 550. Nah, kalau versi 2 enggak. Nah, terakhir kalau orang jeli ngelihat dinamonya RC4WD. Dinamonya RC4WD itu 540 casing 550. Cuman casingnya? Iya. Tambah bingung lagi kan. Jadi ya yang jelas membedakan itu adalah ukuran panjang dari dinamo, lalu ukuran panjang dari magnetnya sendiri ya Mas ya. Nah, ini casingnya. Dalamnya juga beda. Nah, casing belakangnya seperti ini ya. Kalau casing belakang sama. Mau 3 slot, mau 540, mau 550, mau 5 slot sama. Jadi ini kalau ditukar-tukar harusnya bisa, cuman ya harus menyesuaikan di beberapa inilah kuncian-kuncian ini. Seperti itu. Nah, yang jelas beda itu ini ya. Nah, ini. Ini 3 slot, ini 5 slot. 3 slot itu dihitung 1, 2, 3. Kalau 5 slot 1, 2, 3, 4, 5. Secara teori bisa kita lihat ya kan. Perbedaan itu ada di ukuran lilitan ya Mas ya. Lalu panjang lilitan yang dipergunakan. Bentuk juga berbeda. Kalau kalian tanya ke saya, bedanya 550 sama 540. Ini bukan ngomong slotnya ya. 550 itu jelas lebih bertenaga dari 540. Betul ya? Karena ini magnetnya lebih panjang. Ya, karena magnetnya lebih panjang. Jadi lebih kuat dia. Lebih kuat. Berarti semua RC itu harusnya pakai dinamo 550. Ya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya 540. Kan ada slot yang memang nggak bisa panjangnya itu. Injora yang terbaru nggak bisa 550, 540. Nah, kalau kita ngobrolin lebih head to head ya, anggap aja dua dinamo ini sama ya. Ini ukuran 550, ini juga ukuran 550. Bedanya di slotnya ya, 1, 2, 3, ini 5. Lebih ke arah inilah ya. Tapi ini kan nggak bisa kita buka karena nggak berdosa, nggak rusak ya Mas ya. Kalau dibuka rusak nanti. Jadi pakai klem jalan. Pakai klem. Nah, apa sih bedanya? Kalau menurut ilmu ya, ilmu yang saya pahami, ini pasti akan berbeda dengan kalian. Nggak usah jauh-jauh kalian lah. Kita berdua tadi malam aja sudah debat mau banting-bantingan gelas. Ya. Kalau kita ngomongin top speed, 3 slot sama 5 slot. Harusnya itu kencengan 5 slot. Ya, betul ya Mas ya. Tapi kalau kita ngomongin akselerasi, harusnya itu kencengan 3 slot dari 5 slot. Harusnya. Tarikan. Kalau kita ngomongin torque, ya kalau misalnya 550 sama 550. Kalau misalnya kita ngomongin torsi, ini agak ragu-ragu. Karena harusnya torsi kuat di 5 speed ya, 5 slot ya Mas. Karena ada 5 ya. Ada 5. Jadi konektivitas listriknya itu lebih pendek-pendek daripada yang ini. Ini kan jaraknya ini loh. Jaraknya ini kan cukup panjang. Kalau ini kan pendek. Nah, tapi kalau konektivitasnya ini sering terpakai alias sering nyetrum, harusnya itu borosan yang ini daripada yang ini. Harusnya. Kenyataannya di atas kertas yang sudah kita alamin ya Mas ya, di tim Sipututan agak berbeda ya Mas ya.
Jadi yang lebih irit yang secara saya yang pakai ya Mas ya, 5 slot itu lebih irit daripada 3 slot. 5 slot itu lebih torsi daripada 3 slot. 5 slot itu lebih ngebut top speed ya daripada 3 slot. 5 slot itu akselerasinya lebih bagus daripada 3 slot. Nah, sebenarnya perdebatan ini tuh agak sedikit abu-abu ya. Karena terus terang kita belum melakukan compare apple to apple terhadap dua dinamo yang sama. Semisal 550. Ya, ini kan 550, 10T, 5 slot. Kita belum compare dengan 550 3 slot 10T. Nah, 10T ini sendiri itu sebenarnya ya sebuah acuan turn ya, lilitan ya Mas ya, yang tidak dapat menjelaskan secara langsung sesuai dengan deskripsi dinamo ya. Jadi bisa dibilang ini satuan kira-kira yang nggak paten untuk menentukan sesuatu. Loh, 10T kok nggak paten? Loh iya, bagi kita kan kalau T-nya kecil dinamonya ngebut, kalau T-nya gede itu dinamonya torsi. Bagi kita yang diambil gampangnya ya. Tetapi dalam hitungan itu kalau sama-sama 540 ya, sama-sama 540. Ini yang 35T atau 55T sama yang 17T jelas lebih kuat di torsi di 55T. Ya, tetapi kan itu tidak pasti. Pastinya itu harus kita ngomongin KV, bukan T. Kalau dinamo satuannya KV. Nggak ada orang yang bilang braset itu kayak gini nih ya. Ini nggak ada KV, itu salah. Sebenarnya ada, cuman ya memang nggak dicantumin. Kalau brushless rata-rata dia nunjukin KV-nya. KV itu kilovolt. Apa maksudnya itu? Itu sengatannya. Jadi ya dari situ itu lebih akurat daripada yang menggunakan satuan T. Nah, ini menarik karena bagi kita itu dinamo 5 slot kan baru ya Mas ya. Iya. Jadi ya memang harus dicoba. Setelah kita coba, perbedaannya itu signifikan. Seolah-olah kalau menurut saya ya, 5 slot ini tidak punya salah, tidak punya dosa. Kenapa? Semua lebih bagus di 5 slot. Speed pelan lebih dapat ya. Speed pelan lebih dapat. Crawlingnya itu lebih smooth, lebih nggak ada lag, lebih nggak ada, hampir lembut lah. Lalu top speednya juga lebih enak ya kalau kita buat kebut-kebutan. Nah, di sini rata-rata informasi yang kita dapat ya, kalau kita main RC Adventure itu ya, nggak mungkin kan kita pakai dinamo 10T. Biasanya ya 35 ya Mas ya? 35. Kalau yang edik banget ya 55 ya. Kayak teman kita yang lagi di rumah aja itu loh ya. Itu nggak mau kalau nggak pakai 55. Karena memang dibutuhkan dia torsi. Nah, torsinya itu tinggi. Nah, ini jelas nggak masuk akal. Kalau 10T ini dinamo buat kebut-kebutan ini kalau dipikir-pikir. Nah, tapi kita juga melihat kalau ini ada tulisannya crawler. Nah, jadi ini tuh memang didesain untuk crawling, bukan untuk kebut-kebutan. Tapi bisa ngebut. Itu loh yang membuat kita bingung. Kalau menurut Mas Hafid, pemahamannya 3 slot ke 5 slot itu gimana? Ya 3 slot ini satu kali titik putar. Dari titik putar ini ya, asnya ini kan magnet samping ini sama 2, ini juga sama 2. Angkernya ini kan 5. Sorry. Angkernya yang ini 3 slot, yang ini 5 slot. Kalau dalam titik putar ini, satu kali putar ini kalau di arus listrik berarti 3 kali 2. Jadi satu kali putar dia akan nendang sampai 6 kali jarak putarnya. Kalau yang ini satu kali putar dia ditendang sampai 10 kali karena dia 5 kali 2.
Jadi titik atas, titik bawah, jadi 5 kali 2. Jadi 10 kali tekanan. Dalam satu putaran. Dalam satu putaran as ini, yang 5 slot, dia sampai 10 kali putaran, yang ini 6 kali putaran, 6 kali tekanan. Jadi itu. Nyetrumnya yang itu ping 6, kalau ini ping 10. Nah. Jadi satu putaran itu, kalau yang 3 slot itu, kan dinamonya 2. Atas bawah. Jadi itu dihitung 3 kali. Kalau ini karena sama dengan konsepnya tadi itu magnetnya itu 2 atas dan bawah seperti ini ya. Nah ini kan sudah dapat 1. Nah otomatis kalau muter sedikit lagi kan dapat lagi 1. Nah kalau dalam satu putaran penuh karena ini jumlahnya itu adalah 5 dan magnetnya 2, dihitungnya itu 10 kali sengat, gitu ya? Iya. Jadi itulah yang mengapa dia itu jadi lebih efisien. Nah, tapi menurut saya yang bingung, biasanya itu kan kalau ngomongin lilitan, kalau ngomong di 550 ya, 550 musuh 550 juga, compare. 3 slot sama 5 slot. Otomatis lilitannya 3 slot itu lebih besar daripada lilitannya 5 slot. Kenapa? Karena ukurannya ini kan tetap sama. Panjangnya tetap sama, 550. Kalau rumahnya ini ada 5, otomatis kabelnya kan harusnya dikecilkan. Ini tapi mungkin dipanjangin. Ini kabelnya sama karena ini 3 slot 540. Kalau jadinya di 550, ukurannya pasti akan lebih kurang berbeda. Karena kalau kabelnya sama ya jelas gak masuk. Lah, biasanya semakin banyak kabel, akselerasi itu lambat. Tetapi top speed bisa jadi lebih sempurna karena medan listriknya bisa jadi lebih banyak. Dan ketahanan untuk bertahan di top speed yang panjang itu lebih bagus karena dinamo 5 slot itu lebih efisien dalam sengatan daripada 3 slot yang menggunakan kabel atau kawat tembaga yang lebih besar, dan itu pasti akan rawan terhadap panas. Logikanya sih seperti itu ya. Tapi setelah saya habisin 5 slot ini beberapa biji ya. Beberapa biji ya, pemakan dinamo kita ini ya, itu enggak gitu loh, karena kenyataannya ya tidak seperti itu ya. Bagus ini karena dia sistemnya agak sedikit miring. Ini tataan ini sedikit ngakal, jadi waktu nyampe di kutubnya itu dia lebih panjang. Jadi tarikannya itu dia lebih panjang. Dia sini sampai sini lebih panjang, lebar. Terus nyampe sini lagi. Jadi dimiringin. Kayak yang motor-motor baru sistemnya juga dimiringin gini. Kalau yang ini masih rata. Jadi kutubnya ya nyentuhnya cuma sini. Gitu sih. Ya, jadi ini lebih bagus kalau gini. Secara dinamo itu menurut kami agak sedikit membingungkan ya, karena zaman dulu itu kalau kita ngomongin turn ya, sebatas kita ngomongin turn, acuan kita ini turn ya. Turn ini kan ngomongin speed. Tadi saya bilang tidak terlalu akurat, iya karena kan harusnya KV. Kalau kalian tanya ada nggak dinamo braset yang ada kafenya? Ada. Ya racing aja ada kok. Yang 5 slot yang dipakai di Likan itu ada setarannya itu. Ada setarannya itu 1000 berapa gitu ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, di acuan itu kan jelas kalau T ini kecil bukan buat naik gunung, ini buat balapan. Tapi sekarang beda banget. Hanya dengan mungkin desain ya. Kalau desain itu dimiringin gini punya impact yang besar,
bagi kita yang nggak ngerti teknis ya menganggap alah cuman miring gini doang. Tapi bagi kita yang paham teknis ya ini berarti banget ya Mas ya. Nah, bagi kita pemain RC zaman dahulu ya. Jadi ini sebenarnya pemain RC lama apa baru ya? Ini itu sudah nggak nalar. Kenapa? Karena 10T acuannya sudah berubah. Jadi di kesempatan ini itu kita mau ngajak belajar bareng. Ini maunya itu apa? Gitu. Maunya sekarang ini loh, ini itu apa? Karena 10T ini acuannya sudah berubah. Dulu kan dibilang ini buat speed, buat balap ya Mas ya. Dengan sekarang embel-embel crawler ini bisa dibuat crawling. Apakah dia itu bisa naik gara-gara tulisan crawler ini? Tentu saja ya enggak ya Mas ya. Tetapi ya karena memang ada hal yang dilakukan oleh pabrikan, rumusan gulungan ini sudah dihitung. Jadi tadi mungkin ini lebih bagus karena lebih smoothnya itu dia dapatnya. Jadi ini jadi kutubnya ini dia belum sampai gini, jadi jedanya ini hampir sedikit antara lepas kutub sini sama sini dikit. Kalau sini panjang, makanya dia dimiringi. Bisa jadi. Tapi kan harusnya kalau kita ngomong spek adventure ya nggak 10T dong. Gini, karena memang di dalam catatan kertas 10T dengan 35T jelas lebih kuat 35T. Iya. Tetapi kenyataannya, ya kan? Kenyataannya itu nggak gitu. Ya pasti gitu. Loh, wong ini sekarang dipakai rasanya nggak gitu. Ini sampai kebakar dia. Loh iya. Sekarang kalau kita ngomong, ya kan? Surpass 20T. Surpass 20T, saya taruh 10 juta lah. Lebih kuat dari 35T. Sama-sama 550 loh. Loh, kenyataannya gitu. Itu sudah banyak YouTuber yang udah ngitung beban torsinya loh. Mulai dari smoothness dan segala macam. Nah, sekarang kalau kita ngomong dinamo, nggak ada dinamo yang sempurna. Harusnya dengan acuan kita pemikiran yang lama, kalau kita orde lama itu ngomongin T ini nggak sempurna buat crawling. Tapi kenapa kok jadinya sempurna? Ini masalahnya di situ. Mungkin peruntukannya ini yang 10T untuk yang body Lexan. Ya, kalau kita ngomongin 10T oke lah. Kalau kita ngomongin 20T aja loh. Kita dengar orang RC Adventure ya pakai dinamo 20T. Buat kita yang pemain RC lama, itu langsung jingkat. Jingkat itu kaget. Weh, 20T? Janganlah, 27 lah. Janganlah 35 lah, nanti kebakar loh dinamonya. Nah, gitu. Nah, kenyataannya enggak gitu loh. Itu 20T dipakai di Landy. Torsinya dapat, high speednya lumayan dapat. Jauh lebih kenceng daripada 35T, tetapi juga jauh lebih smooth daripada 35T. Itu kan aneh. 35T-nya ukuran berapa? 550. Yang pakai yang mana? Ada di dalam. Jadi ya itu jadi pertimbangan yang aneh kalau menurut saya. Akhirnya dari 35T 550 itu dari 27 ya, 21 ya. Itu kita pindah ke 10T. Di 10T ada problem gosong. Akhirnya kita naikkan dia ke 20T. Di 20T hampir nggak ada masalah. Iya, kuat kayaknya. Nah, kalau dulu 35. Jadi ya, kalau kita ngomong ya 550 35 sama 550 35 sama-sama 35, tapi kalau yang itu 5 slot harusnya ya itu jadi sedikit agak membingungkan ya, karena 35 versus 20 nggak ada 550 5 slot ya. Dinamo 5 slot itu rata-rata T-nya lebih kecil ya daripada dinamo 3 slot. Ya karena ruangannya ini lebih kecil. Ruangan untuk gulungan dinamo. Gulungan mungkin. Jadi ya kemarin itu sempat kita coba di Surpass 20T. Itu kita coba. Kemarin di mana ya? Kita terakhir main kemana ya? Ranu Mandura ya?
Ya, itu kemarin coba torsinya gila. Speednya dapet banget. Jadi bingung gitu loh. Kalau kita ngomong ini dinamo top speednya dapat, torsinya dapat. Itu buat kita yang main RC lama itu rada bingung ya. Apa ada? Kenyataannya ada. Terus kalau kita ngomong, oh ya ini mungkin 5 slot ini sempurna tapi baterainya boros. Ya mau saya gitu, ya tapi baterainya ya irit loh. Irit juga. Nah, jadi akankah 5 slot itu memang lebih bagus dari 3 slot? Mungkin. Tapi yang kita debatin dari semalam, kenapa kok nggak ada dinamo yang kelas gitu ya? Yang pabrikan mahal gitu ya, yang bikin 5 slot. Adanya yang pabrikan ceketer lah, ya bukan ceketer lah ya, setengah-setengah lah. Hari ini ya yang paling mahal di ya Racing ya. Tapi itu juga membuat hal yang cukup aneh karena selisihnya itu dikit ya Mas ya. Antara 5 slot dan 3 slot selisih harga loh. Iya, selisih nggak banyak. 50-100 ribu lah. Ya beda merek mah mungkin. Sekarang kos produksi. Sekarang ya Racing, kita kalau ngomong ya Racing ya. Ya Racing 35T berapa harganya? Sekitar berapa lupa. 300 something ya. 300 berapa gitu loh. Hampir 400 ribu mungkin? Nggak sampai. 350 ribu. Lebih kurang segitu ya. Lah kalau ya Racing terakhir saya beli, awal-awal saya beli ya. Ya Racing itu namanya Just Climb 20T. Itu harganya ya hampir 500 ribu. Wow, jauh berarti 2 kali lipat. Enggak, jadi awal-awal barang masih masuk terbatas banget ya Mas. Harganya segitu. Sekarang kalau kalian cek di online ya Racing itu ya ada yang 300 lebih, ada yang 350, enggak, 300 lebih hampir 400 lah. Ada yang 400 lebih sedikit. Pasarannya segitu. Jadi bisa dibilang selisihnya 50-75 ribu. Jadi ya itu menurut saya sih, kalau saya ya selisih segitu ya kecil banget lah untuk dinamo ya. Kalau kita ngomong dari harganya itu selisih banyak. Iya, tapi kalau kita ngomong RC Adventure sih, duit 100 ribu dapat apa gitu loh. Itu kan juga pertimbangan. Menurut Mas Hafid kenapa kok nggak ada pabrikan yang top-top ya, kayak terlambat gitu ya, kalau saya lihat ya. Ya mungkin. Kalau ya gimana ya? Karena ya memang peruntukan mungkin dia juga masih belum inovasi ya di 550. Tapi kemungkinan ke depan juga pasti ada. Kemungkinan ya. Iya. Ini sudah era 5 slot ini kalau saya perhatikan ini sudah hampir 2 tahun. Indonesia itu masuk hampir setahun. 6 bulan terakhir ini 5 slot itu jadi perbincangan yang cukup banyak karena dinamo RP 200 ribu sekian ya, 300 ribuan lah ya. 550 itu banyak beredar surpas ini ya. Yeah. Nah, jadi ini cukup mengusik habitat dari dinamo 3 slot. Why? Karena harganya ya kurang lebih sama, tetapi efek yang didapatkan itu jauh berbeda. Menurut saya pribadi sih, kalau kita ngomong logika ya, logikanya sih nggak masuk akal. Kenapa? Karena harusnya kan tidak ada yang sempurna lah antara teori ini dan teori ini. Tapi kenapa kok ini lebih sempurna? Kalaupun ini sekarang diomong kayak analogi apa namanya operator handphone ya Mas. Ini 3G, ini 4G gitu misalnya ya. Iya. Itu juga 2G. Ini 2G. Punya siapa sih ini? Punya siapa ini? Nggak tahu, tiba-tiba ada di mobil gitu aja. Oh. Pokoknya jalan. RGT. Gak bisa berdiri dia.
itu ya agak gimana. Kalau kita ngomongin kesempurnaan ya ini lebih sempurna. Harganya nggak kacek itu nggak selisih banyak. Tapi kenapa kok yang ini tetap diproduksi? Ya mungkin banyak permintaan pasar. Jujur ya di topik ini yang bikin saya bingung. Saya itu nggak suka pakai surpas. Menurut saya pakai dinamo itu minim ya racing lah. Karena surpas kemurahan. Tapi kenyataannya nggak ada 550 selain surpas. Lah, saya itu kalau ada yang punya nomor teleponnya pabrik-pabrik itu tolong teleponin ya. Tanya ini kenapa gitu loh. Bilang ya si Pututan bingung. Jadi ya kita ini sekarang lagi ngobrolin ini itu ngajak kalian semua sharing, berbagi datasheet. Karena datasheet itu bukan data sheet ya. Datasheet itu laporan data. Ya. By laporan data, harga ini ya kurang lebih. Ini jauh banter, ini irit, ini bisa lebih smooth dan lain sebagainya. Jangan kalian bandingin ini sama ini loh ya. Dibandingin 550 sama 550. Jadi antara 5 slot dan 3 slot. Itu menurut saya cukup membingungkan. Bagusan mana? 5 slot kan? 5 slot? Lah iya. Tapi kenapa nggak ada yang branded gitu loh? Ya nggak tahu. Jadi ya, mungkin itu permintaan pasar masih banyak di 3 slot. Mungkin ya masih banyak yang pakai. Jadi demand pasarnya itu masih banyak yang pakai ya diproduksi aja. Ya bisa jadi. Tapi kalau menurut Mas Hafid, kalau memang ada kebutuhan, ambil 3 slot atau 5 slot? Tergantung itu. Kalau kita masih baru ya, jadi belum kayak gini. Aku punya motorku pakai ini tok, yang masih lama. Ada 2 pilihan ini, 2 pilihan. Aku pengen ganti. Ya aku paling ganti yang baru, yang 5 slot. Dengan harga yang sama, dengan kualitas yang lebih bagus, kenapa enggak gitu ya? Lebih bagus, kenapa enggak? Tapi kalau kalian ya udah pakai ini, ya ini ya nggak rusak-rusak. Ya nggak rusak-rusak, apalagi kan V2 ya. Kalau rusak ya cuman ganti ini generasi penerusnya. Jadi ya topik yang cukup membingungkan. Dari kemarin itu mau diangkat apa enggak kita juga nggak tahu. Tapi ya karena bagus mana ini 3 slot atau 5 slot. Iya, ya karena kita sendiri jujur loh ya, kita sendiri tuh merasa 5 slot lebih bagus dari 3 slot. Tapi kenapa pabrikan yang baru-baru belum bikin? Bener. Cuman kita sungkan, kita segan ngomongnya. Bukan karena diskriminasi harga loh ya, bukan. Karena kita berdua ini masih satu prinsip. Prinsip kita itu pemikiran orang lama. Tidak ada dinamo yang sempurna, betul ya? Top speed atau akselerasi, somehow itu ada yang dikorbankan untuk mendapatkan torsi. Tapi ini nggak ada. Bingung kan? Tapi kalau dibandingin yang gini ya, ini kita perbandingan yang sama-sama di 550 surpass yang 10T dengan 5 slot, sama perbandingan lagi yang surpass 550T 20 slot 20T 10T 3 slot 5 slot. Jadi bandingannya itu antara 10T sama 20T itu jelas lebih kenceng yang 10T. Iya. Jadi yang untuk kalian yang RC-nya agak berat-berat pakai yang 20. Kalau mau pinter pakai 10T. Nanti terbakar kayak kita. Habis itu ganti 20T. Tapi 10T 20T speednya selisih jauh sih. Cuman ya nggak jauh-jauh banget. Dengan asumsi 20T ya. 20T sama 21T ini ya. 20 ini 21T itu 20T, 550 ini 3 slot, itu 5 slot. Ya, selisih satu lah ya. 21 sama 20 ya. Ini selisihnya bumi langit loh. Ini sama itu, kencengan itu wow.
kencengan yang 5 slot, tarikan lebih kontan yang 5 slot jauh, smooth juga lebih smooth yang 5 slot jauh. Jadi ya itu aneh juga ya. Kayak ini kan bukan merek murah ini. D1RC oke lah. Tapi ya kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa dan kenapa? Perbandingan. Kita sendiri juga bingung. Wong yang bikin konten aja juga bingung. Tapi itulah yang terjadi ya Mas. Jadi pilihan mungkin tergantung pemirsa. Iya, pilihan tergantung pemirsa ya. Kalau menurut saya ya, kalau memang ada kebutuhan loh ya beli 5 slot lah, jangan beli 3 slot. Kenapa? Ya 5 slot lebih baru. Saya orangnya gitu, jadi simpel aja. Yang paling baru adalah yang paling bagus. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Mas Hafid ya nggak kayak begitu. Jadi yang membingungkan. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tapi untuk kali ini ya, sampai detik ini ya, saya 5 slot. Mas Hafid? 5 slot lebih bagus. 5 slot lebih bagus ya. Buat kalian semua yang ngerti ya, mungkin punya data sheet ya, yang lebih lengkap dari kita. Tulis aja di kolom komen ya. Saya dan Mas Hafid akan sangat mengharapkan komen kalian karena kita bingung. Gitu loh. Jadi kita ini lagi bingung. Kenapa? Apakah settingan dari chip itu menentukan? Iya naik mobil ya. Kalau mobil bener. Nah kalau ini tuh settingannya apa? Ini nggak ada bedanya ini. Mau ngomong ini 5 slot, 3 slot. Semua sama. Wong ini tidak ada komponen kapasitor dan lain sebagainya. Jadi ya pembedanya cuma ada di ukuran dan ukuran. Apakah itu cukup mewakili? Ya memang tersangkanya cuma ukuran kok. Ya ukuran kabel, ukuran magnet, panjang kabel, sudah. 3-4 poin itu adalah titik temunya di dinamo. Tapi kenapa dia bisa begitu sempurna? Ya kita juga nggak tahu. Jadi buat kalian semua ya kalau butuh 5 slot, 3 slot di kita ada sih. Lengkap ya Mas ya? Ada semua. Nah, ada semua. Cuman ya itulah ya. Jadi semakin panas semakin bingung ya. Jadi kita tutup aja lah. Buat kalian semua yang tahu jawabannya ya, tulis di kolom komen. Kalian tim mana? Kalian tim mana? 3 slot apa 5 slot? Tapi buat kalian tim 3 slot ya, secara objektif tim Siput Hutan mencatat semuanya itu bagusan 5 slot loh dalam segala hal. Akselerasi, top speed, torsi, irit baterai. Dicoba dengan mobil yang sama, baterai yang sama. Jadi kalau kalian tanya, wah nanti nyobanya di body lag kan, body enggak. Mobilnya satu yang dibuat coba itu sama. Berapa mobil yang dipakai? 2. Kita pakai Goblin sama Likan ya. Itu di mix semua untuk menemukan ini. Dan datasheetnya hasilnya sama semua, mengarah ke 5 slot. Jadi selamat datang lah ya Dinamo 5 slot. Terima kasih membuat kita bingung ya, karena baru ya, membuat kita bingung. Ya, jadi ini ya waktunya belajar ya. Belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama. Oke sob, jadi itulah kebingungan kita hari ini yang jadi konten. Semoga kebingungan ini bisa nular ke kalian dan kalian tambah bingung lagi ya, karena kebingungan masal itu adalah yang kita inginkan ya. Coba aja kalau kalian bayangin ya, kalian main Squid Game mau ditembak mati, suruh jelasin ini. Kalau saya mati, Mas Hafid dia mati lah pasti. Karena apa? Prinsipnya itu tidak ada dinamo yang sempurna, tapi kenapa bisa begini gitu loh. Ya bantu jawab lah, bantu mikir. Kalau mungkin punya pengalaman yang lebih panjang dari kita ya silahkan. Ya, jawaban terbaik akan mendapatkan merchandise dari JNT. Jadi ada merchandise buat kalian. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, nyalain lonceng. Sampai ketemu lagi and bye-bye.